Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sebelum memulai pelatihan pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baiklah Bapak Ibu guru semuanya. Hari ini adalah hari terakhir dari pelatihan sekolah penggerak, kurikulum sekolah penggerak, di mana hari ini adalah dengan tema asesmen diagnostik yang akan disampaikan oleh Bapak Sujono. Dan beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan langsung memberikan waktunya kepada Pak Sujono untuk menyampaikan materi terkait asesmen diagnostik. Pada Pak Sujono, dipersilakan. Terima kasih Bapak Alvin selaku moderator. Ya, pada malam ini saya diberikan kepercayaan untuk membawakan materi tentang asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik. Namun sebelumnya saya memberikan salam dulu. Selamat malam kepada sahabatku semuanya atau teman-teman semuanya. Selamat malam. Semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sehat. Suaranya sedang, keras atau kekecilan? Jelas, Pak. Suaranya sangat jelas. Jelas ya. Iya, Pak. Iya, jelas. Oke. Ya, kita mulai saja. Materinya hari ini adalah tentang asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Kenapa kita ambil langkah yang non-kognitif dulu ya untuk asesmen ini? Karena memang alat tes ini ya harus diawali dengan guru ya, guru, wali kelas atau ketenaga pendidikan lain harus mengetahui latar belakang dari siswa terlebih dahulu ya, sebagai wali kelas ya, terutama sebagai wali kelas ini sebagai guru juga harus mengetahui latar belakang siswa tersebut di awal tahun pembelajaran. Dari mana untuk mengetahui latar belakang siswa, yaitu kita kerjasama dengan bagian ketenagaan kependidikan, yaitu dalam arti di sini adalah di tata usaha yang sudah memiliki data-data yang lengkap ya. Kalau sekarang kan daring, kalau daring berarti data itu bisa disebar melalui medsos. Tapi kalau saat tatap muka dulu ya, kita untuk mencari data-data itu harus harus pinjam kerjasama ke tata usaha, karena di sana data-data anak di awal tahun ajaran baru biasanya lengkap ya. Kenapa kita harus mengetahui data-data siswa? Nah, inilah sebagai dasar, sebagai modal untuk mengawali melakukan tes non kognitif
ya. Seorang guru atau seorang wali kelas dengan mengetahui latar belakang, ya, lalu melakukan pemetaan, ya, melakukan pemetaan latar belakang siswa, baik itu mungkin dilihat dari apa itu latar belakang ekonomi, ya, lingkungan, ya, tempat tinggal, lingkungan atau tempat tinggal, ya. Kita akan sebagai guru kita akan memiliki modal, ya, untuk melangkah ke selanjutnya, ya. Nah, untuk melangkah ke selanjutnya. Nah, jadi untuk melakukan akses diagnostik non kognitif, langkah-langkahnya yang pertama adalah satu harus melakukan persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Dan yang ketiga adalah melakukan tindak lanjut. Ya. Jadi setelah pelaksanaan, bukan berarti kita mengabaikan, tapi kita harus melakukan tindak lanjut. Nah, di sini sudah dimunculkan oleh Bapak Alvin, yaitu tujuannya adalah kalau yang tujuan dari asesmen non-kognitif, tujuannya adalah untuk mengetahui kesejahteraan psikologis dan emosional anak, ya. Lalu juga untuk mengetahui emosional, ya, untuk mengetahui emosional tujuannya, ya. Nah, kita bisa lihat di sini tujuan yang non-kognitif dulu, ya. Tujuannya adalah mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi anak. Yang kedua adalah mengetahui aktivitas selama belajar di rumah dan mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa dan bla 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 dan selanjutnya. Sedangkan kognitif adalah untuk mengidentifikasi capaian kompetisi, ya, misalnya sejauh mana anak tersebut setelah melakukan proses belajar, ya, diberikan alat tes berupa pertanyaan, umpan balik, guru bisa melihat perubahannya sampai di mana, perubahan siswa peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Lalu memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang memiliki kompetensi di bawah rata-rata. Kalau yang non-kognitif juga sebenarnya sama, ya. Nanti akan memilah-milah setelah mengetahui data-data, seorang guru akan memilah-milah yang memiliki kemampuan. Kalau yang di non kognitif itu berarti yang latar belakangnya, tinggalnya di mana, misalnya tinggalnya di komplek, yang tinggalnya di tempat-tempat kumuh di data, ya, atau yang rumahnya ngontrak di data, atau mungkin orang tua yang tidak bekerja, ya, itu di data, dipetakan, ya, dipetakan. Ya, begitu juga kalau di kognitif, saya belum mencapai ke kognitif dulu, ya, non kognitif dulu, ya. Kognitif dulu ini adalah mengetahui keluarga siswa, ya, itu dipetakan juga kondisi keluarganya. Kondisi keluarga ini menyangkut apakah siswa ini adalah mengikuti orang tua atau wali dan sebagainya, ya. Lalu mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dia bergaul di lingkungan yang bagaimana, dan mengetahui gaya belajar dan karakter serta minat siswa. Jadi seorang guru untuk melakukan tes non kognitif harus punya catatan-catatan, lalu dipetakan. Ya, setelah dipetakan, baru
seorang guru itu membuat persiapan ya, pelaksanaan dan tindak lanjut. Nah, setelah persiapan, terus pelaksanaan, memiliki hasil-hasil yang sudah dipetakan, lalu seorang guru itu harus melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut itu tidak dilakukan sendiri, ya, bisa dilakukan kerjasama, berkolaborasi dengan orang tua siswa itu sendiri yang mengalami banyak kasus-kasus atau yang memiliki kasus-kasus, ya, bisa kerjasama dengan wali kelas, bisa kerjasama dengan guru BK, ya, atau mungkin bisa kerjasama dengan guru lain, ya, guru lain yang mungkin pelajarannya yang linier ataupun yang tidak linier pun bisa, ya. Nah, itu yang asesmen diagnostik non kognitif. Nah, sekarang yang asesmen diagnostik kognitif. Nah, ini adalah asesmen diagnostik, ya, ini dulu. Asesmen diagnostis kognitif, contoh kegiatannya adalah nih, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Pertanyaannya juga harus disesuaikan. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Jadi, di saat anak tersebut diberikan gambar yang yang punya ekspresi emosi, seorang guru itu anak tersebut, ya. Nah, itu salah satu, ya, alat, ya. Tapi bisa juga dengan pertanyaan, ya. Pertanyaan itu misalnya pertanyaannya adalah yang sifatnya adalah memancing. Apa yang sedang rasakan, ya. Misalnya apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Itu sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan yang ringan, ya. Kalau yang pertanyaan yang berat sifatnya adalah yang mungkin siswa tersebut mungkin dalam kondisi ekonomi yang betul-betul sangat-sangat kekurangan, ya. Belum, Pak, nanti, Pak, masih di atas lagi, Pak, asesmen, ya, masih di atas dulu, Pak. Oke, Hop. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa, ya. Siapkan pertanyaan kunci seperti misalnya apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah, ya. Nah, itu. Jadi ini adalah sifatnya adalah menggali, mengorek. Seorang guru ini harus mengorek, memancing, memberikan pertanyaan yang sifatnya adalah memancing respon anak. Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Nah, sebagai contoh pertanyaan tersebut yang diberikan oleh seorang guru kepada siswanya, pasti nanti akan mengundang reaksi, ya. Sebenarnya tes asesmen diagnostik non-kognitif ini bisa dilakukan secara klasikal, tapi juga bisa dilakukan kelompok per kelompok yang berdasarkan pemetaan tadi, bisa juga dilakukan secara individu, ya, sebenarnya bisa seperti itu. Oke, lanjut, Pak. Ya, lanjut. Pak Sujono, waktunya tinggal durasinya 7 menit, soalnya ini nggak berbayar, Pak. Bakal mati sendiri. Oh iya, ya. Oke, saya ambil 2 menit dulu, ya. Ya, sekarang yang kognitif dulu, ya. Ini anggap saja yang asesmen non kognitif juga. Sekarang yang kognitif. Atau ini aja udah cukup. Ini kognitif. Yang non kognitif aja, ya. Yang non kognitif aja di maksimal ini, Pak. Ya, dituntaskan aja, ya. Yang kognitif nanti waktunya nggak cukup, ya udah. Kita secukupnya aja. Oke, sekarang pertanyaannya, ya. Setelah mendengarkan penjelasan tadi materi tentang asesmen diagnostik non kognitif, kira-kira
hal yang mau saya tanyakan adalah nanti siap menjawab ya. Ada Bu Titim, ada Pak Alvin, ya silakan menjawab. Asesmen untuk mengetahui apa itu alat ya, alat asesmen diagnostik itu coba jelaskan ya, asesmen diagnostik non kognitif menurut Ibu Titin. Baiklah, asesmen diagnostik non kognitif adalah asesmen yang harus kita ketahui sebelum kita mengajar di kelas, ya, mengetahui keadaan siswa yang non kognitif seperti dia tinggal sama siapa, alamat rumahnya, dan lain sebagainya. Mungkin itu aja apa? Ya, bisa nambahin Pak Alvin. Terima kasih. Saya mau nambahin sedikit. Jadi yang kita mau tujuannya adalah agar setelah melakukan asesmen diagnostik ini, guru memiliki gambaran bagaimana siswa tersebut. Misalnya karakter siswa, cara dia belajar, bakat minatnya seperti apa. Jadi berdasarkan itu guru memiliki gambaran untuk menciptakan pembelajaran seperti apa nantinya. Seperti itu, Pak. Ya, lebih tepatnya dua-duanya sudah bagus, betul jawabannya. Jadi asesmen diagnostik non kognitif ini pada dasarnya adalah seorang guru itu ingin mengetahui latar belakang siswa dulu sebelum mengajar atau di awal tahun ajaran baru. Ya, setelah tahu lalu dilaksanakan tes non kognitif, guru akan semakin tahu perkembangannya, tahunya akan lebih berkembang. Nah, setelah tahu karakter anak-anak, lalu dipetakan. Setelah dipetakan, yang mungkin bermasalah berat, bermasalah ringan, atau yang tidak bermasalah, kita akan lebih terfokus atau terpusat kepada anak-anak yang bermasalah. Nah, disinilah seorang guru akan tahu selahnya bagaimana menangani anak-anak tersebut. Ya, misalnya nih, Bu Titim melihat kok anak didiknya murung terus ya. Tapi karena Bu Titim tadi sudah tahu di awal dasarnya kondisi anak ini, nah disinilah Bu Titim langsung melakukan tindakan untuk mengembangkan dan menangani anak tersebut. Itu ya, itu kira-kira ya. Iya, Pak. Oke, Siap. maaf sebentar, nih ada telepon ya sebentar. Sorry, lagi zoom dulu ya, sebentar, sorry. Bentar ya. 5 menit lagi. Oke. Ini lagi zoom dulu nih. Oke. Ya. Sekarang itu jelas ya. Jadi asesmen diagnostik non kognitif itu adalah diawali harus seorang guru mengetahui latar belakang dulu, yaitu setelah mengetahui latar belakang, akhirnya seorang guru itu bisa menangani selahnya anak tersebut, ya, selah untuk menanganinya, ya, sehingga tidak kesulitan. Nanti guru akan bisa berkolaborasi dengan orang tua, dengan guru BK atau dengan guru lain. Itu, ya. Yang kedua nih,
Ada berapa jenis alat tes diagnostik Tuti tim? Ada dua, yaitu non kognitif dan kognitif. Alat apa? Oke. Tadi alat apa? Sebutkan 2 alat asesmen diagnostik. Yaitu asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Ya. Waktunya Oke. udah 1 menit, Pak. Habis. Ya, demikian paparan yang saya bisa lakukan, yaitu dengan materi asesmen diagnostik non kognitif, ya, yang bersama-sama kami dengarkan pada malam ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya kembalikan kepada Pak Alvin. Ya baik, karena kita dibatasi oleh durasi, jadi terima kasih atas paparan yang sangat jelas dan sangat menarik dari Pak Sujono. Terima kasih atas semua jawabannya juga. Kita harapkan dengan mengetahui